Ila dunia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ibnil anbiya wal mursalin wal rasul min qawmin khususan sahabat Imam Junaid al-Baghdadi khususan yang satu masyhur al halim wa bil khusus qawm mu'min wa ila khususan sahabat Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa kharaja minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa adaqahum lazzatan mahabbat wa talum haqiqatal asyiari minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jamul asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wattabi'in tabi'un lisanin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masyarakat salikin dan salika, kaum bapak dan kaum ibu, jemaah sekalian akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengkaji kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas yaitu pada hikmah. Di sini muallif menjelaskan yaitu ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fiqratu, yaitu ialah tidak ada sesuatu atau tidak ada sesuatu yang dapat memberi manfaat pada hati seorang hanyalah ujrah. Sebab dengan ujrah itu bisa berpikir secara luas. Di sini mau menjelaskan yaitu ialah bagaimana seseorang itulah apabila ingin masuk dengan cara yaitulah introspeksi atau muhasabah, maka dengan kata, tidak ada kata lain, maksudnya itu ialah ujrah. Nah, kalau ujrah ini dalam bahasa tasawufnya jadi ujrah. Nah, kalau kita maksudnya kalau kita lebih jelas kembali lagi, yaitu dengan iktikaf. Nah, iktikaf. Kalau dalam bahasa tasawufnya ialah ujrah, yaitu berpikir secara luas. Kalau dalam keseharian, mungkin bahasa umumnya, kita disuruh ialah iktikaf. Nah, semata-mata ialah untuk muhasabah, untuk memperhitung kembali ke dalam diri, menghitung-hitung apa-apa yang sudah kita lakukan, baik dalam masa lalu dalam bentuk dosa, kesalahan atau kemaksiatan. Nah, kita disuruh berpikir ujlah, kita disuruh iktikaf. Nah,
selama kita belum iktikaf, selama kita belum ujlah, atau selama kita adalah belum iktikaf dengan maksud ialah untuk muhasabah, kembali ke dalam diri kita untuk melihat segala sesuatu masa lalu, segala sesuatu masa lalu dalam arti adalah bukan untuk didramatisir, melainkan adalah untuk menjadi pelajaran agar kembali ke dalam situasi yang baik dan benar dengan iktikaf. Selama kita belum melakukan itu, selama itu pula adalah kita masih yang disebutkan, yaitu ialah wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Apabila orang yang sudah berpikir, apabila orang yang disebutkan ialah sudah muhasabah, ternyata tidak ada yang namanya ialah introspeksi. Dia ialah tidak ada untuk memperbaiki diri, berarti sama saja dengan ayat yang tadi kami jelaskan. Mereka mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan mengimani hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Maksudnya dia hanya melakukan yang namanya ialah muhasabah, iktikaf, merenung kembali ke dalam diri tanpa disertai dengan usaha ikhtiar untuk memperbaiki dirinya. Ini sama saja yang dia sebagai orang-orang yang munafik. Dengan katanya dia tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang yang ingin bertaubat dari muhasabahnya, dari melihat kembali ke dalam dirinya dengan berbagai macam banyak persoalan maksiat yang ia telah lakukan dahulu, dia tidak melihat ke situ. Inilah yang disebut dia orang-orang yang munafik, yang akan mengulang-ulang terus dosa-dosanya. Inilah orang-orang yang munafik, yang hanya sebatas di lipstik. Dia mengatakan dia ingin taubat, tapi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki dirinya. Kalau syarat taubat jelas, berhenti, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, dan dia bertaubat dari semua itu. Apabila ada urusannya dengan manusia, maka dia adalah meminta maaf atau mengambil atau minta maaf kepada orang yang disakitinya, dizoliminya. Selama itu tidak, selama itu berarti taubatnya tidak sah. Ini apabila ada hubungannya dengan manusia. Kalau hanya dengan Allah taubatnya, berarti hanya cukup 3, berhenti, menyesal, dan berjanji tidak untuk melakukan kemaksiatan lagi. Inilah kita disuruh ialah muhasabah, introspeksi ke dalam diri dengan iktikaf, dengan ujlah, sehingga ialah kita berpikir dalam diri kita menimbang-nimbang diri kita. Sebagaimana Allah menjelaskan, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Itu baca. Nah, Iqra, baca agenda kehidupanmu, buku kehidupanmu. Cukup dirimulah yang sebagai penentu penghisap. Bagi orang yang selalu iktikaf, merenung, dia selalu membaca dirinya dalam berbagai macam bentuk untuk memperbaiki dirinya. Allah menyatakan Iqra kitabaka kafa bin nafsika yawma 'alaika hasiba. Baca itu agenda kehidupan, baca itu kitab. Cukup diri kita yang menjadi penentu untuk menghisap diri kita. Nanti di akhirat jelas
kita akan dikasih buku itu. Nah, agenda buku kehidupan kita selama hidup di dunia, ada yang menerimanya dengan tangan kanan, tangan kiri, ada yang dengan kepala, dengan kaki, segala macam. Ini sebuah metafor. Kalau kita masuk, kita runut ke dalam hikmah yang mu'alif di sini yang jelaskan, berarti adalah kita disuruh introspeksi ke dalam diri kita, kita disuruh muhasabah, membaca diri kita. Nah, pada saat ada orang yang ialah senantiasa selalu memberikan nasihat kepada kita, mungkin sebelumnya kita melakukan sebuah kedosaan, sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, sehingga ialah ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita, memberikan masukan untuk kembali menjadi lebih baik. Itu bisa diartikan kita menerima kitab dengan tangan kanan. Dan maksud berarti orang itu mau kembali ke dalam dirinya, introspeksi ke dalam dirinya dengan suatu kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan, sehingga ia mudah menerima. Hatinya berarti luas, tidak sempit. Berbeda dengan orang-orang yang apabila mendapatkan kitabnya itu dengan kepala mungkin, dengan kaki, dengan tangan. Mungkin kalau dengan kepala dia melakukan dosa, sehingga kita memberitahu, menasihatinya, dia akan menjadi besar kepala, keras kepala, susah dikasih tahu. Padahal itu adalah untuk kebaikan dirinya, padahal itu adalah untuk keselamatan dirinya. Tidak sedikit orang yang seperti itu, yang apabila setelah melakukan dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, diberitahu untuk menjadi lebih baik, introspeksi ke dalam diri, dia tidak menerimanya. Besar kepala, keras, susah menerima nasihat. Itu dapat diartikan seperti itu. Walaupun nanti pada saat di padang mahsyar, yang namanya kita menerima kitab, yaitu agenda kehidupan seluruh, mulai dari lahir hingga kita ialah meninggal. Kita sendiri yang menghisap. Setelah diterima buku itu, kita sadar lebih banyak semasa hidupnya di dunia banyak berbuat maksiat atau dosa, tanpa disuruh. Yang banyak berbuat kebaikan, terlebih orang yang berjalan kepada Allah, dia akan menuju kemana? Ya. Bisa yang disebut al-yamin, bisa yang disebut surga. Tapi bagi orang yang lebih banyak maksiat kepada Allah, dia akan sadar seluruh tubuhnya tidak akan bisa menolak. Dia akan segera masuk wilayah yang disebut asyimal, neraka, jahanam, karena sadar diri. Inilah yang disebut ialah ikhraq kita bakal kafar binam sekali umma alaika hasibah. Oleh karenanya kita baca agenda kehidupan kita hingga kita adalah masuk ke dalam diri kita dalam bentuk muhasabah, iktikaf, untuk mempelajari, untuk mengetahui dosa-dosa apa yang telah kita lakukan. Selama itu kita belum melakukan, selama itu pula kita menjadi orang-orang yang sebenarnya yang munafik. Nah, lalu di sini mu'alif menjelaskan, yaitu ialah bagi orang yang ujlah itu ada 3 bagian. Yang pertama itu yang ujlahnya dengan hati, tidak dengan jasad. Maksudnya tidak dengan jasmaniahnya. Dia ujlahnya itulah hanya dengan hatinya, tidak dengan jasmaniahnya atau jasadnya. Inilah bagi orang-orang yang disebutkan orang-orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah. Orang-orang yang sudah sampai kepada makom ialah para aulia, para anbiya, para arifin billah. Orang-orang inilah yang selalu senantiasa ialah selalu
ingat kepada Allah di dalam hatinya. Yang kedua adalah orang-orang yang disebutkan, yaitu dia orang yang ujlahnya dengan jasadnya, tapi tidak dengan hatinya. Orang inilah yang disebut orang-orang yang suka menyendiri, orang-orang yang suka dengan kesendirian. Mungkin adalah orang yang suka ialah menyepi. Dan yang ketiga ialah orang-orang yang ujlah dengan hatinya dan dengan jasadnya. Inilah yang sebetulnya makom para salikin. Kalau ujlah dengan hati dan jasad inilah ada di bawah bimbingan seorang mursyid, seorang guru, di mana ialah dapat terbimbing di dalam perjalanan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujlahnya, iktikafnya dengan muhasabah untuk memperbaiki dirinya di dalam perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bimbingan mursyidnya, sehingga apabila melakukan suatu kesalahan dapat diperingatkan, dapat diingatkan agar senantiasa selalu lurus di dalam perjalanannya. Inilah orang-orang yang senantiasa ialah selalu di dalam bimbingan seorang mursyid. Inilah makom para salikin. Dan yang terakhir yaitu ialah bagi orang-orang yang medan fikir, ya, yang disebutlah iktikaf. Dibagi ialah 3 martabat. Orang yang senantiasa berfikir dibagi menjadi 3 martabat. Yang pertama ialah martabat mubtada atau pemula. Yang kedua ialah martabat pertengahan atau mutawasid. Yang ketiga ialah martabat muntaha. Kita akan membahas pada martabat yang pertama, yang disebutlah martabat orang-orang yang mubtada. Dia berfikirnya atau medan fikirnya yang senantiasa selalu ialah iktikaf, muhasabah dengan medan fikirnya, selalu ingin memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa yang lalu. Berarti dengan kata lain, medan fikirnya, dia berfikirnya ialah dengan taubatan nasuha. Karena dia selalu mengingat, karena dia selalu ialah berfikir dengan dosa-dosa yang lalu, sehingga dia ada usaha, sehingga dia ada kemauan untuk memperbaiki dirinya dengan cara taubat, yaitu sampai kepada derajat taubat yang sungguhnya taubatan nasuha. Jadi orang yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah. Syarat taubat tadi jelas, berhenti dari segala maksiat lalu dia bertobat, menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan masa lalu sehingga ia bertobat, lalu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya, ia bertobat. Apabila ada hubungannya dengan manusia, dia meminta maaf, ambil maafnya. Apabila ada urusan dengan manusia, selesaikan dengan urusan itu. Inilah syarat taubat. Ada 4. Yang 3 ialah langsung hubungan dengan Allah. Yang terakhir ialah hubungan dengan manusia. Jadi harus sempurna keempat-empatnya. Nah, inilah orang-orang yang masuk pada wilayah medan fikir ialah dengan taubatan nasuha. Bagi orang-orang yang masuk ialah martabat fikirnya ialah pada mubtada, pemula.
Yang kedua, berarti ialah orang-orang yang mutawasil. Yang mutawasil berarti yang pertengahan. Orang yang berpikir, orang yang mutawasil, inilah orang yang berpikir bagaimana ialah dia memperhatikan nikmat yang telah ia rasakan, yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ialah bersyukur kepada Allah, sehingga yang tidak mengingkari segala nikmat-nikmat itu. Karena orang-orang yang mutawasil inilah orang yang selalu memperhatikan atas nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepadanya. Dalam bentuk nikmat apa? Banyak. Nikmat yang ada di dalam diri maupun ada yang di luar diri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panca indera, nikmat mata, nikmat telinga mendengar, penglihatan, nikmat berkata-kata. Semua nikmat itu, ialah mereka orang-orang yang mutawasil, selalu memperhatikan nikmat-nikmat itu, sehingga yang ada ialah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat yang istimewa dalam semua anugerah, kalau dulu Bapak bilang adalah bagi orang yang ada di dalamnya itu ialah rasa empati. Apa itu empati? Tenggang rasa. Nikmat empati, tenggang rasa, sehingga di dalam dirinya ialah muncul tenggang rasa, empati, tidak egois, sehingga mudah memperhatikan saudaranya, mudah memperhatikan keluarganya. Apabila keluarganya ada yang kesusahan, karena dia memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dia muncul empatinya, muncul keinginan untuk membantu saudaranya. Inilah bagaimana Allah menaruh dalam bentuk nur, cahaya, sehingga hatinya diterangi dengan rasa syukur. Ini empati, dalam bentuk empati sesama saudara. Dia dapat merasakan apabila saudaranya ialah membutuhkan bantuan, nggak usah dibilang dia adalah mengulurkan tangan. Inilah sebagaimana adalah Bapak ya, mesti kita menjelaskan ya, yang disebut ya bagaimana ya ruhamahu baina, bagaikan kal jasadil wahid. Inilah kenapa jelas dalilnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jelas nih hadisnya bahwa ialah belum disebut diri kita ialah sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna sebelum kamu mencintai saudaramu sama dengan kamu mencintai dirinya sendiri. Ialah kita semua di sini bagaikan sebenarnya kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad. Ada yang fungsinya kepala, mata, telinga, hidung, mungkin kaki, tangan, sehingga menyatu bagaikan satu rasa yang dirasa dengan yang punya rasa, hingga bisa memperhatikan saudara-saudaranya apabila ada yang kesusahan, apabila ada yang butuh bantuan, tanpa digembar-gemborkan, dia inisiatif sendiri karena ada empati di dalam hatinya, di dalam dirinya ada empati, ada tenggang rasa. Jadi ialah nikmat
dalam bentuk mensyukur nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau sesama saudara saja gontok-gontokan, cuek-cuekan, pura-pura nggak tahu, kan jelas berarti belum disebut sebagai orang yang beriman. Karena belum mencintai saudara sama dengan mencintai dirinya sendiri. Inilah sebagaimana ialah musik yang sangat membongkar bagaikan satu jasad, kal jasadil wahidah, sehingga kita menjadi ruhama hubairah. Saling cinta, saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya hingga mewujud menjadi ya cinta yang sesungguhnya. Kan ada empati sehingga muncul cinta tanpa pamrih, membantu kepada sesama saudara tanpa ada embel-embel. Wujud syukur kita karena kita memperhatikan ialah dalam wilayah Medan, fikirnya ialah senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagi orang yang memikirkan atau yang ujlahnya atau yang fikirnya ialah di dalam wilayah orang-orang yang makomnya mutawasil. Itu maknanya beda fikirnya selalu ialah memperhatikan nikmat-nikmat yang Allah telah didapat darinya, selalu ialah bersyukur kepada Allah. Nah, itu. Nah, yang ketiga, berarti orang-orang yang sepertilah yang muntaha. Makom yang adalah martabat dia adalah muntaha. Orang yang berpikirnya sudah sampai kepada makom yang muntaha. Siapa itu? Nah, yaitu orang yang senantiasa di dalam wilayah fikirnya. Nah, itu kan dengan syuhud dan musyahadah, sehingga di dalam dirinya mengalir ialah ilmu laduni, sehingga apa yang ia pikir ialah akan menjadi ilham. Sebagaimana seorang arifin billah, aulia, tidurnya, mimpinya, maksudnya itu ialah mimpinya ialah ilham. Karena wilayah fikirnya ialah dengan syuhud dan musyahadah, sehingga ialah senantiasa mereka semua itu, beliau-beliau itu selalu di dalam keadaan berfikir, senantiasa selalu ingat kepada Allah, baik di dalam berdiri, di dalam duduk, di dalam berbaring atau tidur, senantiasa selalu ingat kepada Allah, tidak lepas sedikit pun, sedetik pun dia lupa kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah, bahkan berani mengklaim bahwa mereka mengambil ilmu dari yang hidup, bukan kepada yang mati. Karena hatinya senantiasa selalu hidup, masuknya wilayahnya pada syuhud dan musyahadah. Orang-orang inilah yang disebutkan. Nah, di sini, nah, ialah orang yang muntaha inilah orang-orang yang sudah sampai kepada makom muntaha, yang wilayahnya ialah dengan syuhud dan musyahadah. Senantiasa ialah menghendaki, atau bangsa yang menghendaki sejahtera baginya agamanya, yaitu ialah istihara pada badannya, atau istilah pada badannya dan hatinya. Maka hendaknya ialah dia hujah, maksudnya dia keluar, itu disebutnya tizal, maksudnya dia keluar dari pada manusia. Maksudnya hatinya selalu senantiasa tidak masuk ke dalam wilayah hiruk pikuk, apa itu namanya itu, semerautnya dunia, sehingga hatinya ya menyebabkan menjadi pengah, hatinya menyebabkan menjadi sumpah gelap, karena sudah keluar dari wilayah daripada manusia. Karena hatinya selalu senantiasa ingat kepada Allah, sehingga hatinya tidak dipenuhi sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya selalu jernih, hatinya selalu terang.
karena dipenuhi oleh nurullah, cahaya Allah. Dan bagi orang-orang yang muntaha ini, nah di sini disebutkan itulah telah terhimpun, yaitu kebajikan sekaliannya dari 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yaitu ialah bagi yang masuk wilayah abdal, wali abdal, yaitu lapar, diam, jaga, dan kolok. Wilayah suhud dan musyahadahnya ia selalu senantiasa di dalam 4 wilayah itu: lapar, diam, jaga, dan kolok. Lapar berarti dia adalah bisa diartikan adalah memperbanyak puasa sunnah atau menyederhanakan makan. Yang tadinya makan sehari 3 piring, karena dia puasa jadi 1 piring. Diam berarti adalah dia diam dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, sehingga hatinya lebih banyaknya kepada Allah. Jaga berarti ialah jaga hatinya. Jadi maksudnya menghidupkan malam, menghidupkan sepertiga malam dengan tahajud, dengan berzikir, dengan torekoh, dengan senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga, bukan hanya sebatas jaga begadang, nonton bola, atau main game, atau lain-lainnya. Nah, jaga sebetulnya ada kegiatan untuk senantiasa ialah berzikir. Ada senantiasa ialah selalu di malam hari ialah selalu mengamalkan amal ibadah. Inilah dalam jaga khalwat yang terakhir, hatinya sunyi dari sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya dipenuhi dengan cinta kasih kepada Allah, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dapat masuk ke dalam hatinya, yang dapat membuat pengap hatinya, gelap hatinya, karena senantiasa selalu khalwat. Inilah bagi orang-orang yang muntaha, yang ada di dalam wilayah ialah suhud dan musyahadahnya. Oleh karena itu, apabila kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka senantiasa selalu masuk ke dalam wilayah medan fikir dengan cara iktikaf, merenung, memperhatikan, muhasabah, kembali ke dalam diri agar selamat dunia akhirat, selamat dalam perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu, karena mau tidak mau ada bagi orang yang selalu iktikaf, yang selalu berpikir, kan ada hadis yang menyebutkan bahwa adalah berpikir sejenak lebih utama dari ibadah sunnah selama 70 tahun. Lebih baik dari ibadah sunnah selama 70 tahun. Bahkan bagi orang-orang khusus, para aulia, lebih utama dari 70.000 tahun ibadah sunnah. Iktikaf, maka kita merenung, memperhatikan diri kita dengan cara muhasabah, introspeksi dalam diri, sehingga ada usaha untuk memperbaikinya hingga masuk kepada derajat taubatan nasuha, sehingga dapat mensyukuri nikmat Allah dengan rasa syukur, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan syukur dan musyahadah, tidak memandang kepada segala sesuatu di dunia ini. Inilah yang dapat menyebabkan hati menjadi jernih, menjadi tenang, sehingga Allah masuk ke dalam hati kita. Ya, nah itulah. Nah, lalu selanjutnya, di sini Mu'allif menjelaskan, yaitu ialah pada hikmah yang selanjutnya, yaitu kaifa yusriful qalbu suarul aqwali mutabi'atun fi mir'atih. Baca dulu ya. Am kaifa yadma'u an ajab, am kaifa yadma'u an
yadkhula hudratullahi wa huwa lam yatahhar min janabatin ghaflati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatumin hafawati. Dan yang terakhir itu ialah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu zuhuru haqqi fihi. Nah, pada hikmah yang pertama di sini mau dijelaskan yaitu ialah kaifa yusrikul qalbun suwarun aqwalil tabi'atun fi mir'atihi, yaitu bagaimana hati itu bisa memantulkan cahaya, padahal dalam hatinya itu ialah terlukis semua gambar-gambar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana hati bisa memantulkan cahaya pada dalam hati terlukis semua gambar-gambar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagaimana ialah Allah menyebutkan, yaitu ialah bagaimana itulah maksudnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qalbu mu'min baitullah, itulah hati orang-orang mukmin itu lihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa di sini mulai menjelaskan ya, bagaimana bisa hati itu ialah memantulkan cahaya pada dalam hati yang terlukis semua gambar-gambar dan salinnya. Maksudnya bagaimana hati kita bisa dapat jernih, bagaimana hati kita bisa menjadi terang selama masih ada di sini di dalam hatinya itu terlukis, tergambar atau berhala-berhala yang menempel di dinding hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada berhala-berhala itu, selama masih ada lukisan atau gambar-gambar itu, selama itu pula hati kita tertutup. Selama itu pula cahaya nurullah ya, akan memantul, akan kembali, tidak masuk ke dalam hati, sehingga menyebabkan hati menjadi pengap, hati menjadi ialah gelap karena sesuatu selain Allah yang menempel di dinding hati. Sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan di dalam sebuah kisah, yaitu ialah disebutkan di dalam sebuah kisah ialah pada saat pendudukan kota Mekah yang disebut ialah Futuhatul Makkiyah, di mana pendudukan kota Mekah ya, di mana tidak ada pertumpahan darah. Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, bahkan menghancurkan yang ada di dalam Ka'bah. Inilah sebagaimana disebutkan qalbu mu'min baitullah. Dengan kata lain, kita pun selama yang sebenarnya cahaya Allah itu, nurullah itu masih memantul karena adanya patung-patung atau gambar-gambar lukisan selain daripada Allah yang menempel di dinding, selama itu pula cahaya itu tidak akan masuk dalam hati, yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Begitu pula dalam urusan hal wilayah dunia, apa sih yang disebutkan dalam bentuk ialah keinginan, dalam bentuk ialah kecintaan.
yang menyebabkan dia masuk dalam hati. Harta benda, suami, istri, anak, semua itu dapat diartikan sebagai patung-patung atau gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang dapat menempel di dinding hati, sehingga nurullah itu memantul, tidak masuk ke dalam hati. Karena ada kecintaan dengan sesuatu itu yang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan hati menjadi gelap. Dengan kata lain, apabila kita mencintai sesuatu selain Allah secara berlebihan, yang menyebabkan hati itu ialah cahaya Allah, maksudnya tidak sampai masuk ke dalam hati karena tertempel, karena terpantulkan oleh sesuatu selain Allah. Apa itu? Harta benda, anak, istri, jabatan, mobil mewah mungkin, pangkat. Ini yang membuat ialah diri kita mencintai sesuatu itu melebihi cintanya kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya boleh kita ialah disuruh oleh Allah ialah kaya, boleh disuruh oleh Allah kita ialah mencari harta, bahkan mencari harta untuk bekal ibadah. Tetapi maksudnya selama harta itu ialah yang kita cari menyebabkan cintanya kepada harta tersebut ialah melebihi cinta kita kepada Allah, itulah yang dimaksud oleh mu'allif ya sebagai gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang tertempel di dinding hati, yang menyebabkan memantulnya cahaya atau nur Allah dalam hati. Dengan kata Allah menjelaskan dalam firman-Nya ialah kita disuruh, yaitu ialah carilah urusan akhiratmu, lebih utamakanlah ialah urusan akhiratmu. Tetapi jangan lupa bahagian hidup di dunia. Dengan kata lain ialah cari dunia. Boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi orang yang berkuasa, tetapi ialah lebih utamakan wilayah akhirat, lebih utamakan urusan akhirat. Dengan kata adalah jangan sampai sesuatu itu, harta, jabatan itu ialah sampai melebihi cintanya daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah bagaimana ialah tergambarnya sesuatu selain Allah yang dapat memantulkan cahaya Allah itu yang masuk dalam hati. Apabila kita mencintai yang disebut mencintai apa namanya itu, mencintai Allah dan Rasulnya. Apabila kita mencintai Allah dan Rasulnya, otomatis cinta kita ialah murni, cinta kita ialah tidak ada sesuatu apapun kecuali cinta kita pada Allah. Sehingga nur itu ialah masuk ke dalam hati, sehingga hati menjadi jernih, sehingga hati menjadi ialah terang, karena nur itu masuk ke dalam hati, sehingga itu bisa sudah dapat membedakan mana yang baik dan benar, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi bagi orang yang masih terdapat kecintaannya
melebihi ialah cinta sesuatu melebihi kepada Allah. Nah, bisa jadi adalah dia mencampur adukan hak dengan batil. Nah, contohnya Allah bilang bahwa al-haq wal batil, bahwa yang benar pasti datang, yang batil pasti datang. Yang pasti datang. Nah, contoh di dalam kita beramal ibadah, contoh yang wajib, apa namanya? Anggaplah dan untuk ialah zakat. Wajib 2,5%. Kalau kita bilang itu yang 4, istilah Islam 2,5%. Benar tidak ada batasan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, bahkan dia ialah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah 100%. Kalau bagi salikah dijelaskan ialah Bapak mengajukan ialah minimal 10%, bahkan 20 bagus, 30 bagus. Itu di jalan Allah. Inilah yang wajib bisa membedakan apabila nur Allah itu masuk ke dalam hati sebagai penerang. Karena apa? Karena kecintaannya terhadap sesuatu itu ialah tidak lebih besar daripada cintanya pada Allah. Dengan kata lain, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lah yang lebih utama baginya. Tetapi bagi orang-orang yang kecintaannya terhadap sesuatu, terhadap harta benda dan lain sebagainya itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah, bahkan bisa jadi ialah mengabaikan dalam wilayah hal zakat, infak. Jadi ialah itulah. Nah, bagaimana ialah di sini mau menjelaskan, yaitu ialah di sini jelaskan ialah bagaimana hati bisa memantul cahaya pada dalam hati itu terlukis semua gambar-gambar selain keadaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mau menjelaskan itu kaifa yarhadu ilallahi wa huwa muqabbal bi syahawatihi. Yaitu ialah atau bagaimana orang dapat berangkat menghadap kepada Allah padahal ia selalu terbelenggu oleh syahwat. Maksudnya di sini mau menjelaskan ialah bagaimana orang-orang yang menuju kepada Allah, orang yang berjalan di jalan Allah, tetapi ia masih terbelenggu oleh syahwatnya, syahwat dunia. Nah, bagaimana ia bisa berjalan kepada Allah sementara dirinya masih dipenuhi dengan syahwat dunia? Apa sih syahwat dunia? Syahwat dunia itu adalah kecintaan kita atas sesuatu. Nah, juyilin nasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin al-akhir. Jadi jadikan indah pandangan kecintaan kita manusia, kecintaan manusia itu terhadap wanita atau pasangan, pada anak-anak, harta benda, kemewahan, emas, perak dan lain sebagainya. Karena memang ialah bukan fitrah, syahwat ialah fitrah dari Allah. Sehingga ialah syahwat inilah sebagai fitrah kita muncul yang disebut dia keinginan untuk mencintai sesuatu itu, dan untuk kita syahwat, kecintaan terhadap dunia, harta benda, cinta terhadap istri, pasangan, suami, anak, dan kecintaan itu sehingga inilah yang dapat membelenggu di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimat adalah umum.
Yaitulah bagaimana caranya kita bisa, yaitu meminimalisir, bahkan ialah menjaga dari syahwat dunia. Selama kita belum bisa menjaga dari syahwat dunia, selama itu pula ialah kita belum bisa disebut orang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta kita terhadap sesuatu, karena memang yang disebutnya dzalika matal hayat dunia. Dunia itu tempat kesenangan. Senang karena ada kecintaan dalam bentuk syahwat. Senang ada kecintaan dalam bentuk syahwat inilah yang apabila kecintaan itu sudah terlalu berlebihan, apa itu dia? Tusrifu, berlebihan, sehingga ialah menyebabkan ialah tidak berjalannya kita di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tusrifu, berlebihan, mencintai harta, tusrifu, berlebihan, mencintai anak, istri, pasangan, suami, berlebihan. Nah, tusrifu. Kalau hakikat tusrifu yang sesungguhnya, tusrifu yang sesungguhnya ialah apa itu ya? Itu mencintai segala sesuatu sehingga sesuatu itu bisa mencintai harta, pasangan, anak, dan lain sebagainya, hingga ialah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sehingga kecintaan itulah melebihi cintanya kepada Allah. Itulah hakikat tusrifu, bahwa kecintaannya itu ialah hingga ialah lupa kepada Allah. Oleh karena di sini kita menjaga di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ialah selalu menjaga dari syahwat dunia. Kita disuruh cari dunia, carilah dunia. Disuruh cari yang halal, cari yang halal yang baik. Kan? Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u syaitan innahu lakum mubin. Jadilah disuruh cari. Nah, ya, kita disuruh sebagai manusia cari makan yang halal dan baik yang ada di dalam bumi. Tetapi jangan tusrifu, jangan berlebihan, sehingga berlebihannya itu dapat menyebabkan kita lupa pada Allah. Sehingga di dalam perjalanan yang kepada Allah ialah muncul syahwat dunia. Jadi itu ya. Nah, lalu yang ketiga ialah amkaifa yadma'ul an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati, yaitu ialah atau bagaimana bisa tamak, yaitu agar dapat masuk ke hadirat Allah padahal hatinya belum suci dari janabah kelalaian. Nah, inilah. Jadi maksudnya bagaimana bisa mungkin kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah, mengetahui yang disebut ialah mungkin rahasia-rahasia ketuhanan, mengetahui adalah bagaimana dalam bentuk bisa diartikan adalah berbagai macam nikmat-nikmat ibadah yang kita rasakan. Bagaimana kita bisa tahu itu padahal hatinya itu belum suci dari janabah atau kelalaian, padahal hatinya itu belum janabah, itu suci dari ghaflah, lalai. Ini. Nah, jadi dengan tadi mau menjelaskan bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah selama hati kita masih berjanabah, masih lalai, ghaflah dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hati kita masih lalai, selama hati kita masih janabah, selama itu pula kita tidak bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Selama itu pula kita belum bisa merasakan berbagai macam bentuk ialah kenikmatan-kenikmatan di dalam ibadah. Itulah secara garis besarnya ya.
Lalu yang keempat adalah an-kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Yaitu bagaimana bisa berharap agar paham terhadap rahasia-rahasia yang halus padahal ia belum bertaubat untuk menebus semua kesalahannya. Nah, ini juga nih, bagaimana kita bisa mengetahui tentang rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia yang ada di dalam wilayah ketuhanan selama kita belum ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita belum bertaubat, selama itu pula kita tidak bisa memahami yang disebut rahasia-rahasia ketuhanan. Intinya ialah bertaubat dari segala macam kesalahan, segala macam dosa. Nah, ya, jadi itu. Nah, insya Allah akan melanjutkan pada kajian yang akan datang. Nah, kita akan masih membahas, akan menjelaskan satu persatu tentang ialah hikmah yang tadi akan dasar. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua adalah termasuk golongan orang yang senantiasa selalu mendapatkan atau diistiqomahkan perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa billahi Muhammad nabiyya. Raditu billahi wa Muhammad nabiyya. Raditu billahi wa billahi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.